Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah dengan waalaikumsalam. Sekali lagi ya, assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, masih semangat? Masih dong ya, meskipun kalian di rumah, kalian harus tetap semangat karena kita masih diberi kesehatan dan bisa belajar bersama-sama di rumah dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, perkenalkan nih, Ibu adalah Bu Ria Puspitasari dari SD Islam Al-Azhar 11 Surabaya yang akan menemani kalian anak-anak hebat kelas 2 untuk belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 4 di mana kita akan belajar tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Jadi tugas kita dalam kehidupan sosial ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa supaya ilmunya nanti akan menjadi berkah dan bermanfaat untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kalian. Oke, siap? Nah, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Nah, kita mulai ya. Seperti yang kalian lihat di layar TV kalian, di situ ada sekumpulan orang nih. Nah, ini adalah kumpulan orang. Kenapa ya? Nah, ini dia. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia itu membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi manusia itu anak-anak tidak bisa hidup sendirian. Manusia bisanya berhidup secara berkelompok atau bersama-sama. Nah, seperti suasana di kelas kalian nih, coba kalian lihat di kelas kalian. Biasanya kalau kita kelas offline, tatap muka ya, ataupun kita kelas online yang ada lewat aplikasi itu, kalian biasanya juga rame-rame kan, tidak sendirian. Nah, itu menandakan kalian adalah makhluk sosial. Nah, seperti yang ada di layar ya. Suasana kelas, ada teman-teman yang banyak dan juga ada ibu guru. Bu Ria akan bacakan teksnya. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Nah, itu dia adalah teks yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita di masyarakat, terutamanya di kelas ya sayangku, di sekolah kalian. Nah, jadinya nih, apa sih tugas manusia dalam kehidupan sosial? Oke, kita bahas ya. Yang pertama nih, ada belajar kelompok. Nah, dimana kalian nih pasti pernah ya belajar kelompok. Belajar kelompok itu kalian tidak belajar sendirian, melainkan belajar bersama-sama dengan teman kalian. Kalian ada masalah, misal ada tugas dari bapak ibu guru kalian, lalu kalian kesusahan untuk memecahkannya. Nah, dengan belajar kelompok ini, itu kalian bisa menyelesaikan masalahnya dengan mudah. Itu menandakan bahwa manusia adalah manusia berkelompok. Maksudnya manusia kehidupan sosial ya. Yang kedua adalah menyayangi teman. Nah, ini juga nih, kalian dalam fitrah kalian pasti menyayangi teman kalian. Oh, ini sahabatku. Oh, ini gengku, misalnya seperti itu kan. Nah, itu adalah fitrah dari kalian dalam kehidupan sosial. Nah, kalau kalian punya teman nih di sekolah, jangan dijahatin ya, tapi disayangin. Oke? Selain menyayangi teman, kita juga wajib dan harus menghormati guru yang ada di sekolah kalian ya. Menghormati guru ataupun juga menghormati orang yang lebih tua. Dan yang paling penting adalah orang tua kalian. Kalian harus menghormati. Karena kalau sesama teman kalian, kalian kan menyayangi. Kalau kepada orang yang lebih dewasa, kalian harus menghormati. Dan yang terakhir, apa tuh? Nah, yang terakhir adalah bekerja sama, di mana kalian nih pasti
akan melakukan tindakan bekerja sama. Loh kok bisa gitu Bu? Misal kalian sedang bermain sepak bola. Nah itu kalian adalah bekerja sama. Itu menandakan bahwa kalian manusia adalah sebagai makhluk sosial. Oke. Nah ini dia, seperti yang kalian bisa lihat di layar, ini ada beraneka ragam nih. Nah ini menandakan bahwa Indonesia itu sangat beraneka ragam ya. Kita bisa lihat dari adatnya, dari busananya seperti itu. Nah Bu Ria akan bacakan teksnya ya untuk kalian ya. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Dayak, dan ada Bali. Wow, ada banyak ya, tapi ini tidak semuanya disebutkan, hanya beberapa saja. Suku Jawa berasal dari Pulau Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Sedangkan suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Wow, jauh sekali ya dari Surabaya. Sedangkan suku Dayak berasal dari Kalimantan. Wah, ada suku Batak dan ada juga suku Dayak. Dan juga ada suku Bali nih yang berasal dari Bali. Jadi kalau kalian liburan ke Bali, insya Allah kalian akan bertemu dengan suku Bali atau orang-orang yang mendiami Pulau Bali tersebut. Nah, masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Ini menandakan bahwa Indonesia itu beraneka ragam. Dan meskipun mereka berbeda-beda, tapi mereka masih bisa bekerja sama, saling menyayangi satu sama lain, menghormati satu sama lain, dan bisa saling belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Mereka tidak musuhan, mereka tidak berantem ya, karena perbedaan itulah yang membuat manusia itu unik. Dan akhirnya mereka bisa merasakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa ya kita, aku mau hidup sendiri, aku mau hidup sendiri. Itu tidak bisa ya anak-anak. Jadi kalian tidak boleh egois, tidak boleh tidak boleh aku maunya hidup sendiri. Itu tidak akan mungkin, karena kalian pasti membutuhkan manusia. Seperti kalian lahir membutuhkan mama kalian untuk menjaga kalian. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi ya pembahasan kita selanjutnya tentang tugas manusia dalam kehidupan sosial. Jangan kemana-mana nih, karena kayak ada yang mau lewat. Kalian duduk dulu, tenang dulu, karena kita masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 2, masih semangat? Masih, karena kita masih bersama-sama nih belajar dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, Bu Ria akan lanjutkan lagi nih tentang bahasan kita yang tadi kita sempat pelajari bersama-sama ya. Setelah kita belajar bahwa Indonesia itu merupakan banyak suku, banyak budaya yang terdapat di Indonesia, tapi masih bisa hidup bersama, berdampingan satu sama lain dengan rukun. Kita lanjut ya. Nah, kalian simak nih ya bacaan di sini, kalian perhatikan layar kalian. Nah, ini perhatikan karena Bu Ria di sini akan kasih kalian kuis latihan ya, kalian tebak di rumah, oke? Bu Ria akan bacakan. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan, sedangkan Edo berasal dari Papua. Coba kalian perhatikan nih teksnya yang ada di layar kalian ya. Diingat-ingat, Beni dari mana, Siti dari mana, Dayu dari mana, dan Leni, Edo dari mana. Oke, siap? Bu Ria hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, siap ya? Bu Ria hilangkan dulu teksnya. Oke. Nah, pasangkan nama-nama siswa berikut dengan sesuai dengan sukunya. Nah, tadi sudah Bu Ria tunjukkan kan. Kalian harus ingat-ingat, kira-kira Dayu nih dari mana ya? Dari suku Jawa, suku Batak, atau suku Bali, atau suku Papua? Mana ya? Apa? Oke, kita langsung cek ya jawabannya ya. Benar, Dayu berasal dari suku Bali. Kita lanjut ya ke si Edo. Nah, si Edo nih kira-kira berasal dari mana ya? Suku Bali tidak mungkin ya, karena sudah dipilih Dayu nih. Suku Jawa, Batak, atau Papua?
Wah, benar. Suku Papua. Jadi si Edo ini berasal dari Papua. Lalu kita tinggal dua nih. Berarti pilihannya antara Jawa dan juga Batak. Nah, kalau si Beni berasal dari mana ya? Wah, yakin? Oh ya, benar. Beni berasal dari suku Batak. Dan yang terakhir nih gampang banget nih, Siti berasal dari mana? Nah, Siti berasal dari suku Jawa. Insya Allah, congratulations, kalian sudah berhasil menjawab ini. Kita lanjut ya. Oke, Bu Ria akan bacakan teks samping ini ya. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan, Siti mengunjungi kakek yang tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan juga paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan juga nenek. Siti sering membantu nenek di rumah kakek. Siti dan teman-teman bermain bersama-sama. Wah, menyenangkan sekali ya bisa bermain bersama-sama di rumah kakek dan nenek. Oke. Nah, kita mengenal anggota keluarga Siti ya. Nah, ini ada gambar yang ada di layar kalian. Yang pertama itu Siti, ada Zahra, ada paman, ada ayah, ibu, ada kakek dan juga nenek. Nah, di sini si Siti itu termasuk golongan anak-anak, sedangkan Zahra remaja. Kalau paman, ayah, ibu, kakek, nenek sudah dianggap dewasa. Nah, gimana sih cara menentukan manusia ini dianggap anak-anak, manusia ini dianggap remaja atau dewasa? Nah, ini dia. Jadi usia 0 sampai 12 tahun itu dikategorikan sebagai anak-anak. Nah, kalian kelas 2 umurnya kira-kira umur 8 atau 9 kan? Nah, itu berarti kalian masih dikategorikan sebagai anak-anak. Makanya Bapak Ibu guru kalian manggilnya anak-anak gitu kan. Nah, sedangkan usia 18 sampai 17 tahun itu dikategorikan sebagai 13 sampai 17 tahun dikategorikan sebagai remaja ya. Ya seperti Kak Zahra itu dikategorikan sebagai remaja. Dan usia 18 tahun ke atas itu dikategorikan sebagai dewasa. Jadi paman, ayah, ibu, kakek, nenek di sini berarti usianya sudah lebih dari 18 tahun ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih sikap kita ketika bertemu dengan orang yang berbeda kelompok usia? Nah, ini Bu Ria kasih tahu ya. Yang pertama, kita harus tersenyum ramah. Jadi ini anak-anak hebat kelas 2, kalau kalian bertemu dengan bapak ibu guru kalian, mama papa kalian, om, tante atau yang lebih dewasa, kalian harus tersenyum ramah. Tidak boleh cembeyut ya, kalau cembeyut itu jelek. Jadi harus tersenyum ramah, maka kalian akan terlihat menyenangkan, akan terlihat cantik dan juga ganteng, seperti itu ya. Dan yang kedua, jangan lupa cium tangan. Kalau dalam bahasa kita itu kita biasanya menyebutnya salim. Biasanya kalau kalian main ke rumah kakek nenek kalian, mama papa kalian pasti bilang, ayo jangan lupa salim, salim sana sama kakek nenek kalian. Atau dulu nih sebelum ada pandemi, kalau ada temennya mama papa kalian main ke rumah, kalian pas suruh, ayo salim dulu sama om, tante, ini kan. Nah, itu juga salah satu etika kita nih, sikap kita ketika kita bertemu dengan orang yang lebih dewasa daripada kalian ya. Jangan lupa ya salim, tapi kalau sekarang cukup gini gitu kan kalau di pandemi. Lanjut. Nah, ini nih menawarkan bantuan. Kalian kalau melihat mama papa kalian atau orang dewasa aduh lagi kesusahan atau misalnya lagi bawa barang banyak, kalian bisa nih menawarkan bantuan. Kalian nggak usah sungkan-sungkan, malah kalau kalian menawarkan bantuan kalian telah menolong mereka gitu, dan kamu jadi anak yang hebat, solih dan solihah. Selanjutnya Bu, setelah menawarkan bantuan itu apa ya Bu? Nah, berbicara sopan dan lemah lembut. Ini nih wajib ya anak-anakku, Bu Ria mau kasih tahu kalian ya anak-anak hebat kelas 2, kalau kalian berbicara dengan orang yang lebih dewasa daripada kalian, lebih tua daripada kalian, kalian berbicaranya harus sopan, lembut, gak boleh bentak-bentak, gak boleh marah-marah. Ayo, siapa nih yang kelas 2? Anak kelas 2 yang masih suka bentak-bentak? Angkat tangan. Oh, aduh, alhamdulillah tidak ada ya. Siapa yang sukanya marah-marah?
Alhamdulillah tidak ada. Jadi jangan sampai ya anak-anak hebat kelas 2 tidak boleh berbicaranya itu bentak-bentak, harus sopan dan juga lembut. Dan yang terakhir ini nih, mengucapkan permisi. Ketika misal kalian lagi lewat nih ada orang nih, kalau biasanya kalau di rumah kalian ada orang duduk di depan itu, kalian mau lewat, nah orangnya kan lebih tua daripada kalian jangan asal lewat aja gini ya, tapi ucapkan permisi sambil sedikit membungkukkan badan kalian. Itu adalah etika kita saat kita bertemu dengan orang yang berbeda usia dengan kita, apalagi yang lebih dewasa atau tua. Nah itu ya yang perlu kalian ingat. Nah habis ini nih Bu Ria akan lanjutkan lagi. Kalian duduk yang tenang, jangan kemana-mana karena mau ada yang mau lewat nih. Jangan kemana-mana, masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 2, semangat kan ya? Semangat dong, karena kita masih belajar bersama-sama dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita kali ini. Setelah kita tadi sudah membahas sikap kita ketika bertemu dengan orang yang berbeda usia dengan kita, maka nih Bu Ria lanjutkan nih. Nah kalian perhatikan di layar kalian ya. Bu Ria akan bacakan teksnya. Hari ini semua anak-anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok. Kelompok putra dan putri. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang sama, di mana masing-masing kelompok berlomba bermain menendang, menangkap, dan melempar bola. Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan. Gerakan pemanasan yang dilakukan dari kepala sampai kaki. Nah ini nih, kalian kalau olahraga seperti ini juga nggak ya? Melakukan pemanasan, ada juga yang kelompoknya dibagi antara putra dan juga putri. Oke, setelah ini nih, nah kita akan tebak-tebakan lagi ya. Pilihlah kata di bawah ini yang memiliki arti yang sama. Jadi kalian pilih yang artinya sama ya. Nah, menolong. Kira-kira apa ya yang sama? Sebentar, Bu Ria pilihkan ya. Nah, ada memilih, ada meminjam, ada juga membantu. Kira-kira yang mana ya? Ada yang tahu? Kalau menolong itu pilihan katanya yang sama adalah ini dia, membantu ya. Jadi menolong itu sama dengan membantu. Kita lanjut. Kalau kelompok itu yang sama apa ya? Coba pilih. Apakah kelompok sama dengan tim? Apa sama dengan teman atau saudara? Iya, betul. Kelompok itu sama dengan tim. Nah, dikasih kucing jempol. Next ya, kita lanjut ya. Putri. Nah, kira-kira kalau kalian punya teman namanya Putri itu yang mana ya? Apakah dia teman, anak perempuan atau putra? Nah, biasanya kalau kalian lihat Putri itu biasanya yang pakai rok, atau yang pakai celana, atau yang pakai kerudung, atau yang rambutnya pendek. Nah, mana nih ya? Iya, betul, anak perempuan. Biasanya Putri itu yang teman kalian perempuan ya, banyak sekali di Indonesia itu yang namanya Putri, menandakan kalau dia anak perempuan. Wah, dikasih jempol sama siket. Kita lanjut lagi ya. Nah, gembira. Nah, gembira itu sama dengan apa ya? Tertawa, senang, atau luar biasa. Yang mana? Yang mana? Oke. Iya, si kucing memilih senang. Betul. Jadi gembira itu sama dengan senang, happy ya. Kalau tertawa itu beda. Tertawa itu adalah ekspresi dari kesenangan itu. Nah, lanjut, tadi sudah ada Putri, berarti sekarang putra. Nah, putra itu apa ya yang sama? Nah, iya benar. Tadi karena sudah tahu ya, kalau Putri anak perempuan, kalau putra anak laki-laki. Nah, kalian biasanya punya teman putra itu pasti laki-laki kan, nggak ada putrawati, itu tidak ada, adanya putra atau putri seperti itu. Nah, masih ada lagi nggak ya? Wah, masih ada lagi soalnya ternyata teman-teman. Nah, ada kompak nih. Kompak ini sama dengan apa ya? Taran, apakah bahagia, sedih, atau rukun? Yap, benar, rukun. Kompak itu sama dengan rukun.
Oke, wah si kucing ngasih jempol. Nah, sudah selesai, kuisnya sudah habis nih. Terima kasih ya sudah menjawab kuisnya bersama-sama dengan Bu Ria. Nah sekarang nih Bu Ria akan kasih kesimpulan kita belajar kali ini nih. Apa aja sih Bu kesimpulannya? Nah yang pertama, manusia adalah makhluk sosial ya. Yang tadi nih Bu Ria ingatkan, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Tidak bisa manusia itu hidup sendiri dari awal sampai akhir, tidak bisa, membutuhkan manusia lain yang dinamakan makhluk sosial. Yang kedua, nah ini nih yang tadi kita lihat banyak sekali suku. Nah ini nih, Indonesia terdiri dari berbagai suku ya, berbagai budaya, berbagai adat. Meskipun begitu, mereka masih bisa bekerja sama satu sama yang lain, masih bisa menjalankan kehidupan makhluk sosial, saling bekerja sama, saling membantu sama lain, dan hidupnya rukun, tidak ada berantem-berantemnya ya. Lalu apalagi ya? Nah ini nih, semua guru harus menyayangi siswa. Nah nih kayak Bu Ria nih menyayangi kalian, Bapak Ibu guru kalian juga menyayangi kalian. Tidak ada yang membenci kalian, insya Allah tidak ada. Kita semua sebagai guru menyayangi kalian, anak-anak hebat kelas 2. Nah begitupun sebaliknya nih, semua siswa harus menghormati guru. Bukan menghormati gini ya, itu kayak upacara, tapi menghormati di sini kalian harus patuh, sopan. Sebagai murid, kalian harus menghormati guru kalian atau orang yang lebih dewasa daripada kalian. Lalu, menyapa orang yang lebih tua dengan sopan. Nggak boleh nyapa, hello bro, misal ke orang tua kalian atau ke guru, halo bro, itu nggak boleh, nggak sopan. Baiknya assalamualaikum bu, selamat pagi pak, itu lebih baik dan lebih sopan. Oke, nah kesimpulan sudah Bu Ria berikan nih, berarti saatnya apa ya? Taran, kita akan, ini dia ya, memang semua tugas ini insya Allah mudah. Jadi tugasnya sangat mudah. Apa sih Bu tugasnya? Nah ini dia, tuliskan anggota keluargamu di rumah. Nah kalian di rumah itu tinggal sama siapa aja sih? Kalau banyak ya ditulis aja 5 lah paling banyak ya. Kemudian Bu Ria kepencet nggak apa-apa ya. Kemudian tentukan perbedaan usia mereka, tuliskan dalam tabel seperti bawah ini ya. Nah kalian tuliskan nih, misal nomor 1 namanya ayah kalian, usianya berapa, kategorinya apa nih. Kategori itu yang tadi tuh loh, anak-anak, remaja, atau dewasa ya. Oke, kalian tuliskan maksimal 5 aja. Kalau misal anggota kalian di rumah ada 50, itu terlalu banyak, nggak cukup nanti bukunya. 5 aja nanti kalian kirimkan ke Bapak Ibu guru kalian ya. Oke. Nah, sudah difoto, sudah dicatat. Nah, berarti terima kasih ya anak-anak, sehat dan bahagia selalu ya. Nah, nggak terasa nih Bu Ria sudah menemani kalian 30 menit bersama program ini nih. Mohon maaf ya jika Bu Ria ada salah kata. Semoga kita segera berjumpa dalam kelas yang lebih baik, dalam keadaan sehat walafiat. Bu Ria pamit dulu. Bu Ria mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana karena kita masih dalam program belajar dari rumah bersama guru-guru.